Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas seputar dongengan para habaib kaum muslimin. Dan seperti biasa, apalagi kalau bukan dongengan kisah habaib yang menjadi wali dengan segala karomahnya. Kemudian kalau berbicara tentang karomah, maka hampir semua karomah yang diceritakan oleh para habaib itu adalah berbentuk kesaktian-kesaktian, yang bahkan karomah-karomah yang berupa kesaktian tersebut bisa mereka gunakan semau mereka, bisa mereka keluarkan kapan saja dan di mana saja. Asal mereka mau, maka karomah bisa mereka keluarkan. Bahkan ada seorang habib yang katanya itu karomah itu diobral-obral saja, sudah menjadi hal yang biasa lah, mungkin hal remeh lah bagi wali tersebut ya. Karomah diobral-obral. Tapi memang ya yang diceritakan oleh para habaib itu kebanyakan adalah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Yang diceritakan oleh para habaib tentang wali yang memiliki karomah-karomah yang luar biasa itu, rata-rata orangnya sudah meninggal dunia. Karena memang sepertinya itu adalah cara ampuh bagi mereka untuk menghindari permintaan bukti dari jamaahnya. Kalau orang-orang yang kritis, jamaahnya yang kritis, ya pasti minta bukti. Karena mereka mengklaim karomah para wali itu bisa mereka gunakan semau mereka. Yang katanya mereka itu bisa lomba terbang, bisa menghilang, bisa membelah diri untuk membuktikan kewaliannya. Makanya kalau jamaahnya yang punya akal sehat dan waras, tentu akan minta bukti. Beda lagi kalau jamaahnya yang tidak kritis, maka akan terima saja. Pokoknya apa yang dikatakan oleh para habaib, iya saja. Ya. Dan kali ini ada lagi kaum muslimin cerita dongengan karomah seorang wali yang sangat luar binasa. Dan karomah wali ini bolehlah kalau kita ini kemudian minta para habaib untuk membuktikan kebenarannya. Karena ini sangat luar biasa ya. Seperti apa ceritanya? Kita simak videonya. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Umar Muhdhar? Bayangkan kenapa beliau bisa menjadi ulama besar, kutub besar, Al-Idrus Al-Akbar, Syamsis Sumus, Muhyin Nufus. Karena beliau dikelilingi oleh keluarga para kutub. Kakeknya tadi Assegaf. Gak usah kita ceritakan lagi masalah Assegaf, hatam Quran, 8 kali hatam Quran. Beliau punya paman, punya ayah As-Sakran, yang mana gila dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kenal lagi dengan dunia, hanya Allah subhanahu wa ta'ala di hatinya semata-mata. Dibesarkan oleh pamannya Syekh Umar Muhdhar, sekaligus menjadi mertua beliau. Dinikahkan dengan putri Syekh Umar Muhdhar yang bernama Aisyah. Syekh Umar Muhdhar ini nggak punya keturunan laki-laki. Beliau nggak punya keturunan laki-laki, semua anaknya perempuan. Jadi fam Al-Muhdhar yang sekarang dari mana? Itu Al-Muhdhar dari Syekh Abu Bakar bin Salim yang bernama putranya Muhdhar. Syekh Umar Muhdhar paman beliau sekaligus mertua beliau. Bayangkan Syekh Umar Muhdhar ini saking magomnya tinggi, kutub minal awliya, nama beliau saja bisa dijadikan mainan oleh anak-anak kecil di waktu itu. Nama Syekh Umar Muhdhar ini jadi mainan. Contohnya anak-anak umur 7 tahun ya manjat tower, lompat sambil teriak, ya Umar Muhdhar, ya Umar Muhdhar, sampai di tanah nggak patah kakinya. Naik loteng di atas rumah, ya loncat bareng-bareng orang 10 sambil teriak, ya Syekh Umar Muhdhar, ya Umar Muhdhar, sampai bawah nggak kenapa-napa. Nama Syekh Umar Muhdhar dijadikan mainan oleh anak-anak, dijadikan mediator, dijadikan tawasul, perantara untuk menyelamatkan diri mereka. Magam yang tinggi yang sangat luar biasa. Luar biasa apa luar binasa kaum muslimin? Yang cocok. Yang cocok luar biasa apa luar binasa? Ya tentu luar binasa lah. Masa luar biasa ya. Karomah Umar Muhdhar ini kaum muslimin sangat cocok kalau kemudian kita meminta para habaib untuk bisa membuktikan. Ya. Katanya para habaib itu kan soleh-soleh, ahli istighfar, ahli segalanya. Termasuk ahli mendongeng, ahli menipu, ahli mendoktrin, ahli ngedabrus. Ya.
Ini sangat cocok kalau mereka membuktikan. Apalagi Habib-Habib yang gemblelengan itu. Seperti Bahar Smith, kemudian novel Alai Drus. Jadi Alai Drus namanya, bukan Ali Idrus ya. Alai Drus. Kemudian Ali Jindan, kemudian anaknya Pak Taufik, kemudian Bocil Habib yang kemarin kita bahas videonya, dan kemudian para habaib-habaib yang gemblelengan itu. Coba sekarang kita minta buktikan, ya. Ini cocok kalau mereka ini kemudian membuktikan karomah Umar Mukhdor ini. Jadi ayo para habaib, buktikan karomahnya Umar Mukhdor ini. Coba tes terjun dari tower atau dari Monas. Kemudian sambil disaksikan oleh para muhibbin yang mereka ini selama ini selalu manggut-manggut, selalu iya-iya saja, selalu percaya saja ketika kalian mendongeng tentang karomah, tentang kewalian di hadapan mereka. Ya. Supaya apa? Supaya mereka ini sadar bahwa selama ini kalian cuma ngedabrus, kalian cuma bohong, kalian cuma omong kosong. Coba berani nggak sekarang membuktikan? Hah? Harus beranilah. Masa kalah sama anak-anak yang diceritakan tadi? Mereka cuma nyebut nama Umar Mukhdor. Cuma nyebut nama Umar Mukhdor. Ya Umar Mukhdor. Nggak ada mereka pakai puasa 40 hari 40 malam. Nggak ada pakai jimat. Nggak ada pakai melek 33 tahun siang malam nggak tidur. Ya, nggak ada. Mereka masih anak-anak. Mereka masih polos. Masih lugu. Belum ternoda. Cuma nyebut nama Umar Mukhdor. Kemudian mereka terjun dari tower. Kemudian nggak apa-apa. Patah kaki saja enggak. Apalagi mau meninggal dunia. Ya, bayangkan. Anak-anak cuma nyebut ya Umar Mukhdor, ya Umar Mukhdor. Kemudian terjun dari tower nggak apa-apa. Coba sekarang para habaib terjun dari Monas sambil teriak ya Umar Mukhdor, ya Umar Mukhdor. Kami jamin, kalau berani seperti itu, maka dijamin para habaib yang terjun sampai bawah itu langsung mukhdar. Teriak-teriak ketika terjun ya Umar Mukhdor sampai bawah mukhdar. Tahu mukhdar? Mukhdar bin Modar alias tamat riwayat. Dijamin. Coba kalau berani terjun dari tower atau dari Monas sambil teriak-teriak ya Umar Mukhdor. Kalau nggak mukhdar, ya pasti mukhdar sudah. Jadi yang begini kok masih dipercaya jamaah. Sungguh terlalu, ya. Ayolah sadar, bangun, cuci muka pakai air bidara yang sudah dibacakan ayat-ayat ruqyah, atau datang ke ahli ruqyah minta ruqyah. Supaya apa? Supaya sadar, supaya sehat, supaya waras. Dan setelah itu cari guru yang benar supaya selamat dunia dan akhirat, terhindar dari pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.